أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala limpahan nikmat dan karunia yang sampai dengan sekarang tidak pernah berhenti, terus Allah kucurkan kepada kita semua, terutama nikmat yang paling besar dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Tidak lupa nikmat yang begitu banyak yang tidak akan pernah mungkin kita bisa menghitungnya. Nikmat taufik dan hidayah, nikmat waktu, sehat, nikmat rezeki, dan begitu banyak nikmat yang lainnya. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang terus diberikan rasa syukur dan terus diberikan kekuatan, kemampuan untuk bersyukur, dan juga menjaga dan terus meningkatkan keimanan dan takwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah pada junjungan kita yang mulia, yang tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada para keluarganya, pada para sahabat, para tabi'in, dan sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ilmu pada malam hari ini secara online digolongkan Allah, dimudahkan Allah untuk menjadi hamba-hambanya, untuk menjadi umat-umatnya yang senantiasa istiqomah, dan juga sampai pada umat hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang sangat baik ini rintik hujan turun, semoga menjadi tanda keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Allah mudahkan kita kembali untuk bergabung melaksanakan salah satu kegiatan kajian ilmu di Masjid Ashifa, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, yang kita mulai kembali untuk pertama kalinya setelah kita kemarin sempat terhenti untuk fokus melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan. Karena jika dilaksanakan tentu waktunya akan berbentrokan dengan kegiatan Qiyamul Lail, sholat tarawih di tempatnya masing-masing. Dan alhamdulillah, insya Allah selama bulan Ramadan kemarin tentu banyak ilmu yang didapat, banyak amal soleh telah dilakukan. Semoga amal-amal soleh kita selama bulan Ramadan kemarin dan sekarang di bulan Syawal, bulan peningkatan, diterima Allah Subhanahu wa taala, dan Allah golongkan kita menjadi hamba-hambanya yang diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Kita buka kegiatan pada malam ini dengan kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan terima kasih pada guru kita, Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Ali, yang telah kembali hadir bersama kami pada malam hari ini. Syukur jazakallah Ustadz atas kehadirannya. Senantiasa kami mendoakan Ustadz semoga terus Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan bersama keluarga, dan kami mengucapkan terima kasih atas ilmu yang begitu banyak yang saya pribadi telah dapatkan. Semoga dan kami semua yang telah mendapat ilmu begitu banyak dari Ustadz melalui beberapa kajian baik secara online maupun offline di Masjid Ashifa, amal soleh yang mungkin telah kami lakukan dan terus akan kami amalkan mengalir pahalanya untuk Ustadz sampai dengan kemudian. Amin ya rabbal alamin. Juga mengucapkan terima kasih pada para jamaah sekalian yang alhamdulillah istiqomah menghadiri kegiatan kajian ilmu ini yang diselenggarakan Masjid Ashifa. Semoga tidak hanya bertambah ilmu, tapi juga tentunya bertambah amal soleh kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga meningkatkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah berlalu dan kita memasuki bulan Syawal. Beberapa hari yang lalu kita merayakan hari raya kemenangan Idul Fitri. Sebelumnya saya atas nama pribadi pengurus Masjid Ashifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon dimaafkan lahir dan batin seandainya ada beberapa salah kata atau akhlak saya mungkin tidak berkenan, mohon untuk agak dimaafkan.
dan insya Allah kita sama-sama saling mengikhlaskan, dan semoga dengan saling memaafkannya kita senantiasa menjadi amal soleh, dan juga kelak semoga kita berkumpul bersama di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ramadan telah berlalu dan begitu banyak amal soleh yang telah insya Allah kita semua upayakan, kita semua optimalkan. Tanpa terasa waktu begitu cepat berlalu. 11 hari kita sudah memasuki bulan Syawal. Tidak terasa begitu cepat, berarti kita sudah 11 hari meninggalkan bulan Ramadan. Kita semua diperdengarkan berbagai macam tausiah di bulan Ramadan bahwa begitu banyak fadilah dan peluang rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan pada kita semua. Dan untuk mengejar itu semua, tentu kita berupaya semaksimal mungkin agar kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan di 10 hari terakhir kita tentu beritikaf, menggapai menyongsong malam Lailatul Qadar, dan itu semua sudah berlalu. Ramadan sudah meninggalkan kita semua. Semoga Allah pertemukan kita kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Namun seiring dengan berakhirnya Ramadan, saya dan juga mungkin kita semua harus mengevaluasi diri ini, sejauh mana Ramadan itu memiliki dampak pada diri kita. Dan apa sih indikator bahwa Ramadan kita itu berhasil. Dan kalau kita dengar bahwa seseorang yang sukses Ramadan itu diampuni dosa, dan kita semua seperti bayi yang baru dilahirkan katanya begitu. Apakah kita sudah seperti itu di bulan Syawal ini, dan apa indikatornya bahwa amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kembalikan kita kepada fitrah. Dan mungkin secara pribadi mungkin kita juga bisa mengevaluasi diri, dan insya Allah akan diperjelas pada malam ini bersama guru kita Bapak Ustadz Ahtian Ali. Mohon penjelasan dan pencerahannya Ustadz, sejauh mana indikator bahwa dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata tidak hanya dosa kepada Allah saja yang mungkin kita upayakan untuk mohon maaf gitu, karena ternyata banyak juga dosa-dosa yang mungkin ada yang terjadi pada urusan belum minanas barangkali. Dan semoga pencerahan pada malam ini semakin menjadi motivasi, muhasabah, kalau untuk kita untuk lebih baik sesuai dengan makna bulan Syawal itu sendiri, yaitu peningkatan untuk kita semua. Baik, langsung saja acara sudah kita buka. Kita niatkan lillahi ta'ala, semoga Allah mudahkan pada malam hari ini untuk menyimak dan memahami apa yang akan Ustaz sampaikan, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Sebelumnya mungkin barangkali pada para jamaah sekalian boleh disiapkan catatan, alat tulis, atau mungkin mushaf Quran barangkali untuk memudahkan Ustaz nanti biasanya akan menyampaikan beberapa ayat Quran yang mungkin akan lebih baik kita akan simak bersama ayatnya. Dan juga mohon pada para jamaah sekalian, jika ada pertanyaan agar diajukan atau barangkali dituliskan pada halaman chat nanti setelah Ustadz menyampaikan paparan. Karena dikhawatirkan ketika kita sibuk menulis pertanyaan begitu ya, ada penjelasan Ustadz yang mungkin tidak kita simak. Padahal itu mungkin bisa menjadi jawaban atas pertanyaan kita, atau mungkin sesuatu yang mencerahkan kita. Itu saja barangkali, dan mungkin sedikit menghimbau barangkali pada para jemaah sekalian, karena Ustadz juga kameranya barangkali dibuka, kita takzim kepada beliau juga barangkali yang memiliki kesempatan dan berkenan, agar mungkin kamera juga kita sama-sama terbuka, agar kita sama-sama saling bertatap muka dan memusafah bersama Ustadz. Baik, kepada guru kita Bapak Ustadz Ahtian Ali Hidayah, waktu dan medianya kami persilakan. Mangga Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islam medina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ada dua hal yang sangat prinsip mungkin untuk kita sampaikan dalam kesempatan kali ini terkait dengan keberadaan kita yang masih dalam suasana Syawal. Yang pertama, tadi mungkin apa kita sudah berhasil
melaksanakan kewajiban ibadah saum Ramadan selama 1 bulan lamanya. Keberhasilan itu akan kita buktikan dalam 11 bulan ke depan, di mana Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah nyatakan di Al-Baqarah 183 bahwa diwajibkannya kita orang-orang beriman untuk melaksanakan ibadah saum itu agar kita bisa berhasil menjadi insan yang muttaqin. Insan yang mampu menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah yang menciptakan kehidupan ini untuk kita. Untuk bisa menjalani kehidupan sesuai dengan aturan dan hukum Allah, ini tentu tidak mudah, karena di dalam diri kita itu ada kecenderungan kita untuk menolak aturan dan hukum Allah, bahkan mengkufurinya. Itulah sebabnya Allah melatih kita selama 1 bulan Ramadan, 1 bulan setiap tahun, yaitu untuk kita bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Itu dengan kita dilatih bisa menahan diri dari menikmati dalam tanda petik sesuatu yang halal. Menikmati makanan milik kita sendiri yang halal, minuman milik kita sendiri yang halal. Menikmati termasuk ya melampiaskan hawa nafsu yang halal sebagai suami istri selama terbit fajar sampai terbenam matahari. Harapannya tentu kalau selama 1 bulan Ramadan itu kita berhasil bisa mengendalikan hawa nafsu kita dari menikmati yang halal, maka 11 bulan kemudian kita akan lebih mampu lagi untuk bisa menahan diri dari melakukan yang Allah haramkan. Maka wajarlah kalau orang yang berhasil melakukan ibadah saum itu, dia akan sampai pada tingkat sebagai orang yang muttaqin. Nah, inilah mungkin yang perlu kita buktikan mulai dari 1 Syawal selama 11 bulan ke depan, bahwa kita memang telah saum di bulan Ramadan yang lalu. Dengan kita, insya Allah, bisa mengendalikan hawa nafsu kita masing-masing untuk tidak pernah menyentuh sesuatu yang haram atau yang diharapkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Ini satu hal yang mungkin perlu kita persiapkan diri kita untuk membuktikan itu semua gitu, di hadapan Allah, untuk kita bisa mengukur apakah benar ibadah saum kita sudah kita laksanakan dengan benar, sesuai dengan tujuan dari ibadah saum itu diperintahkan, yaitu agar kita menjadi insan yang muttaqin. Yang kedua, di bulan Syawal ini sangat sering kali saya mendapat pertanyaan, bukankah di bulan Ramadan kita sangat sering disampaikan oleh para ustadz hadis Rasulullah SAW yang dimana Allah menjamin lewat sabda Rasulnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahwa jika ibadah saum Ramadan seseorang itu dilaksanakan dengan benar, diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuni seluruh dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Hingga sebagian ulama mengartikan Idul Fitri ini kembali pada fitrah. Fitrah dalam arti kembali pada kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan suci, bebas dari dosa dan salah. Nah, pertanyaannya, kalau memang dosa kita sudah diampuni oleh Allah dengan diterimanya ibadah saum Ramadan, lalu apa perlunya lagi kita menyelenggarakan acara halal bihalal,
Itu istilah kita ya, halal bihalal, yang saya sendiri nggak ngerti apa maksudnya istilah itu kan, halal bihalal ya. Tapi maksudnya ya satu ajang silaturahim di mana dalam acara tersebut kita memberikan kesempatan untuk kita saling maaf memaafkan. Dan sekarang sedang hari-hari ini adalah hari-hari yang kita sedang disibukkan gitu ya. Saya sendiri banyak sekali permintaan, tapi karena waktunya itu bersamaan, jadi nggak bisa semuanya dipenuhi gitu ya. Karena kebanyakan diselenggarakan mulai dari hari Selasa kemarin gitu ya. Bahkan ini sampai akhir April masih halal ini. Terus semakin selama bulan Syawal ini. Nah, kalau memang dosa kita sudah diampuni oleh Allah, lalu apa perlunya lagi kita saling maaf-maafkan ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat Quran Surah Al-Imran 135. Di dalam Quran Surah Al-Imran ayat 135 itu jelas sekali Allah menyatakan ada dua jenis dosa manusia. Wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum. Jadi ada dosa yang pertama itu dosa menzolimi diri sendiri. Jadi zolimun li nafsih. Jadi dosa itu perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang beriman pada Allah dan mengimani aturan dan hukum Allah itu, lalu dia melanggar aturan yang dia imani itu. Nah, itu dosa. Ini saya harus tegaskan untuk membedakan antara pelanggaran terhadap aturan Allah yang dilakukan oleh orang yang tidak mengimani Allah atau tidak mengimani aturan Allah. Ini tentu bukan dosa, itu kafir. Jadi perbuatan dosa itu perbuatan pelanggaran terhadap aturan Allah yang dilakukan oleh seorang yang mengimani Allah dan mengimani aturan itu. Saya ambil contoh ini. Seorang dia beriman pada Allah, beriman bahwa sholat itu wajib. Lalu dia tidak melaksanakan kewajiban sholat itu. Di tengah keimanannya terhadap kewajiban sholat. Nah, itu dosa. Dosa itu. Jadi kalau seorang mengaku muslim, mengaku beriman pada Allah, tapi tidak mau mengakui bahwa sholat itu sebagai kewajiban, itu bukan dosa, itu kafir. Dan ini berlaku untuk semua aturan Allah, bukan hanya sholat. Ya. Jadi kalau dia tidak melaksanakan aturan Allah karena tidak meyakini aturan itu, misalnya dia sholat, saum, haji, segala macam dia laksanakan. Cuma satu, dia tidak mau melaksanakan hukum waris dalam Islam. Kalau dia tidak mau melaksanakan hukum waris dalam Islam karena ingin kebagian lebih banyak, gitu. Padahal dia yakin aturan Allah lah yang benar itu, bahwa laki-laki dan wanita itu 2:1. Nah, dia ingin sama rata gitu, supaya bagiannya dapat besar. Ini terutama dari pihak wanita. Nah, itu dosa. Dosa, dia tetap muslim. Muslim yang sedang melanggar aturan Allah. Tapi kalau memang dia tidak mau melaksanakan aturan Allah dalam hukum waris, karena dia berkeyakinan hukum waris yang Allah tetapkan bahwa bagian laki-laki dan wanita itu 2:1 sebagai aturan yang tidak adil, aturan yang zalim, maka itu sudah jatuh kafir. Sudah jatuh kafir, walaupun dia masih sholat, walaupun dia sudah haji sekian puluh kali, dia sudah jatuh kafir. Tapi harus kita ingatkan, kalau tetap dia kekeh dengan prinsipnya, lalu dia meninggal dunia, haram kita untuk menyolatkannya. Ya. Walaupun dalam KTP-nya tertulis agama Islam. Karena Allah tidak pernah mengizinkan orang yang mengaku beriman itu untuk mengkufuri, jangankan mengkufuri, bahkan meragukan satu aturan. Makanya di dalam awal Al-Baqarah dikatakan zalikal kitab la raiba fi. Zalikal kitab. Jadi Al-Quran seutuhnya itu nggak boleh ada keraguan.
terhadap satu ayat pun atau bahkan satu kata pun dalam Al-Quran. Persoalan kita belum mampu melaksanakan, nah itu persoalan lain. Tapi meragukan, itu sudah gugur keimanan. Nah, jadi perbuatan dosa itu adalah perbuatan pelanggaran terhadap aturan Allah yang dilakukan oleh orang yang beriman. Nah, itu ada yang pertama, ada dosa menzalimi diri sendiri. Dari istilahnya saja sudah jelas bahwa jenis dosa ini adalah pelanggaran terhadap aturan Allah yang dilakukan oleh seorang mukmin, di mana yang rugi itu hanya diri dia. Tidak ada pihak lain yang ikut dirugikan oleh perbuatan dosanya. Jadi zalimun di nafsi, dia hanya menzalimi dirinya sendiri. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa, saya tidak menyebut Nabi ya, karena pada saat beliau melanggar aturan Allah ini belum berstatus Nabi, baru berstatus manusia pertama. Ketika Adam dan Hawa melanggar aturan Allah, memakan buah kulti, konon baru satu gigitan, mereka sadar. Jadi, kalau kita baca di dalam Al-Quran, Adam dan Hawa itu tidak dengan sengaja melanggar aturan Allah. Pada saat mereka berdua memakan buah kulti itu, mereka lupa, fanasia, lupa kalau buah kulti itu diharamkan oleh Allah untuk dimakan. Kenapa mereka sampai lupa? Saking mungkin seperti orang mabok, saking kuatnya bisikan iblis itu. Tapi pada masa dulu, walaupun lupa, tetap dosa. Gitu. Maka nanti kalau kita baca di dalam hadis, rufi'an ummati al-khata' wa nisyan wa mastaqrahu alaihi. Diangkat dari umatku, pena itu tidak dipakai menulis oleh malaikat, artinya sesuatu perbuatan itu tidak dianggap dosa. Perbuatan yang dilakukan karena tidak sengaja, lupa, terpaksa. Dari umatku, kata Rasulullah. Di mana Rasul ingin mengatakan, umat sebelum aku, lupa itu dosa. Tidak sengaja itu dosa. Gitu. Jadi, hanya untuk umatku dibebaskan itu dari dosa. Gitu. Jadi, Adam dan Hawa itu lupa, tapi tetap dosa. Nah, mereka begitu sadar, mereka pun berdoa. Di Al-A'raf 22 itu, Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, sungguh kami berdua telah menzolimi diri kami sendiri. Nah, ini termasuk ke dalam kategori dosa menzolimi diri sendiri. Kenapa? Tidak ada pihak yang dirugikan. Yang harus menanggung dosa memakan buah kulti itu hanya Adam dan Hawa. Tidak ada pihak yang dirugikan. Memang pada waktu itu juga pihak lain belum ada, keturunan Adam dan Hawa belum lahir, dan Islam tidak pernah mengakui adanya dosa waris. Yang memakan buah kulti siapa? Adam dan Hawa. Saya boro-boro memakannya, melihat buahnya pun tidak, apalagi merasakannya. Bagaimana mungkin saya harus mewarisi dosa dari sebuah perbuatan yang tidak pernah saya lakukan? Islam itu agama yang sangat rasional, gitu, sangat masuk akal. Gitu. Maka tidak ada dosa waris. Jadi yang harus menanggung dosa ya hanya Adam dan Hawa. Maka ini termasuk zolim li nafsi, menzolimi diri sendiri. Makanya doa Nabi Adam dan Hawa pun, Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, sungguh kami telah menzolimi diri kami sendiri. Ini prinsip yang harus kita tekankan. Nanti bisa dibaca oleh Bapak Ibu di Quran surat An-Najm 37, 38, 38, 39. Ya. Nanti ada dua prinsip yang saya lihat selama ini kita banyak pandangan yang menurut saya tidak tepat kalau kita lihat dari prinsip dalam dua ayat ini. Prinsip yang pertama, wa an laisa lil insan illa masa, bahwa masing-masing orang itu hanya bisa memperoleh pahala dari apa yang dia usahakan, apa yang dia perbuat. Jadi nggak bisa ada transfer pahala. Ini saya perlu meluruskan ini apa yang sering terjadi di masyarakat. Misalnya
orang membaca Al-Fatihah lalu pahalanya mau dikirim kepada seseorang, atau orang menghajikan seseorang, atau ada orang bersedekah untuk atas nama almarhum atau almarhumah. Jadi mentransfer pahala yang dari ibadah yang dia lakukan. Ini bertolak belakang betul dengan prinsip di dalam Al-Quran ini. Bahwa masing-masing orang itu hanya bisa memperoleh pahala dari apa yang dia perbuat. Yang membaca Al-Fatihah siapa? Si, si, si A. Nah, yang dapat pahala itu tentu si A. Masa orang lain yang tidak berniat, tidak membaca, tidak berbuat, tiba-tiba bisa dapat pahala. Nah, itu. Jadi, adalah salah satu negara yang paling aktif mengisi setiap sudut stadion selama Piala. nah sebaliknya, begitu juga dengan dosa. Jadi, kalau seorang berbuat dosa, dia yang harus menanggung resiko dari perbuatan dosa itu. Tidak bisa dosa itu ditransfer ke yang lain. Gitu. Atau seorang akhirnya jadi memikul, mengambil alih dosa seseorang. Jadi masing-masing orang itu akan memperoleh pahala dari apa yang dia perbuat. Masing-masing orang harus memikul akibat dari dosa yang dia lakukan. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Wa an la taziru waziratan wizra ukhra. Seseorang tidak akan pernah dituntut oleh Allah dari dosa orang lain. Masa seorang suami tidak sholat lalu istri itu harus menanggung dosa si suami? Masa istri tidak saum si suami harus menanggung dosa si istri? Masa anak berbuat durhaka orang tua harus menanggung dosa si anak? Masa tetangga kita tidak sholat lalu kita harus menanggung dosanya gitu? Nggak ada dosa waris dalam Islam. Suami, kalau istri tidak sholat itu si suami menjadi berdosa. Kalau suami itu lalai melaksanakan kewajiban untuk mengingatkan istrinya. Jadi bukan mewarisi itu, dia sendiri melalaikan kewajiban. Kalau si suami sudah mengingatkan dan istrinya tetap tidak mau sholat, so, itu udah urusan si istri. Suami sudah tidak harus menanggung dosa lagi. Orang tua sudah mendidik anaknya 100%, usaha dia sudah maksimal. Anak tetap durhaka. Ya si anaklah yang harus bertanggung jawab pada Allah. Si orang tua itu akan ikut berdosa jika dia lalai dalam mendidik anaknya. Sehingga anaknya itu kenapa tidak menjadi anak yang soleh. Jadi tidak ada dosa waris. Tidak ada transfer amal. Itu dalam keyakinan saya sesuai dengan prinsip ayat Al-Quran yang dinyatakan oleh Allah di Quran surat An-Najm tadi. Nah, untuk tobat dari dosa jenis ini relatif lebih mudah. Kenapa? Karena urusannya hanya antara si orang yang berbuat dosa dengan Allah. Urusannya itu hablum minallah, urusannya hanya dengan Allah. Contoh misalnya, dosa menzalimi diri sendiri itu dosa seorang karena melalaikan kewajiban sholat, saum, umroh, haji. Siapa yang harus menanggung dosa? Yang bersangkutan. Nah, proses tobatnya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya dosa itu akan dihapus oleh Allah. Jika ibadah-ibadah pokok dia seperti saum, haji, diterima sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini sepakat semua ulama. Jadi dosa menzalimi diri sendiri itu akan hapus jika ibadah saumnya diterima sesuai dengan hadis tadi. Bisa juga dihapus dosa itu karena amal ibadahnya semakin besar. Atau dalam timbangan nanti di akhirat, amal ibadahnya itu lebih berat daripada dosanya. Misalnya amal ibadahnya 60 kilo, dosanya hanya 40 kilo. Nah itu dosa 40 kilo itu hapus. Man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isatir radiyah. 2 kemungkinan. Kemungkinan yang ketiga, dosa menzalimi diri sendiri juga hapus kalau dia bertobat pada Allah. Selama tobatnya itu memenuhi syarat tobat nasuha. At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi bukan semata-mata orang bertobat lalu pasti tobatnya diterima. Allah hanya akan menerima tobat seseorang jika orang yang bertobat itu memenuhi syarat tobat nasuha. Nah, syarat tobat nasuha itu diantaranya syaratnya itu dia sadar dan menyesal. Gitu ya.
bahwa dia telah melakukan perbuatan dosa. Seperti sadar dan menyesalnya Adam dan Hawa tadi. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua, dia harus berazam. Bukan hanya sekedar berniat, bertekad untuk tidak akan pernah mengulang lagi perbuatan dosa itu di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, dia harus memperbanyak berzikir dan beristighfar. Ini ada di Al-Imran 135. Wallazina idza fa'alu fahizatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Zikir bukan hanya lidah mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, bukan hanya itu. Zikir itu mengingat Allah. Artinya dengan dia selalu mengingat Allah, dia tidak akan lagi mengulang perbuatan dosa yang pernah dia perbuat. Lalu berbanyak istighfar. Itu pekerjaan di mana hati dan lidahnya itu mengucapkan seperti kalimat-kalimat istighfar, astagfirullahalazim. Atau ada kalimat istighfar yang paling Allah sukai, yaitu yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa ana habibka ala mastata'tu wa abu laku inna idha yabul zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapi itu istighfar itu salah satu syarat dari tobat. Ya. Jadi bukan berarti kalau orang sudah menyatakan, ya Allah saya mohon ampun, berarti dia sudah selesai tobat. Tidak, itu salah satu syarat. Ini saya perlu tekankan di sini ya, agar nanti ketika kita membahas masalah maaf memaafkan, bahwa maaf memaafkan itu tidak cukup dengan seorang meminta maaf dengan lidahnya mengucapkan kalimat itu. Yang keempat, syarat yang keempat itu, orang untuk tobat nasuha itu, dia harus membuktikan pada Allah bahwa dia bukan hanya saja bertobat, menyesal dan tidak akan mengulang lagi perbuatan dosa yang pernah dia lakukan, tapi dia membuktikan bahwa dirinya itu benar-benar bertobat dengan meningkatkan iman dan amal saleh. Ini bisa dilihat di Al-Furqan 70-71. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, dalam ayat 71-nya, wa man taba wa amila salihah. Jadi kehidupan dia setelah dia berbuat dosa dan bertobat itu harus lebih baik, lebih soleh daripada saat dia dulu sebelum bertobat. Itu untuk membuktikan tobatnya. Dan yang kelima, bahwa tobat itu hanya bisa dilakukan saat sebelum seseorang itu menghadapi sakratul maut. Karena pada saat sakratul maut, pintu tobat itu sudah ditutup oleh Allah SWT. Jadi nggak ada lagi sejak sakratul maut untuk selama-lamanya, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Jadi nggak ada orang di alam barzah bisa bertobat, atau di alam mahsyar, di alam berikutnya sampai di alam akhirat. Dia hanya mungkin dosanya bisa terampuni bukan karena dia bisa bertobat, tapi karena orang lain yang masih hidup yang memohonkan ampunan untuk dosa-dosa dia. Dia sendiri sudah tidak bisa sejak sakratul maut. Kalau 5 persyaratan ini terpenuhi, insya Allah taubat seseorang untuk dosa menzalimi diri sendiri itu pasti akan diterima oleh Allah SWT. Ya, ini untuk dosa menzalimi diri sendiri. Nah, jenis yang kedua, dosa jenis yang kedua itu adalah jenis dosa yang disebut dosa fahisah. Dosa fahisah itu adalah perbuatan dosa seseorang kepada Allah karena melanggar aturan Allah. Kali ini yang rugi bukan hanya diri dia sebagai pelaku, tapi ada pihak lain yang juga ikut dirugikan. Jadi zalimun li nafsih wa zalimun li ghairi. Dia menzalimi diri sendiri sekaligus juga dia menzalimi orang lain. Sayangnya justru dosa jenis inilah yang paling banyak. Contohnya apa? Menipu, mencuri, membunuh, merampok, korupsi, memfitnah, menggunjing, menghukum orang yang tidak bersalah, membebaskan orang yang bersalah, atau segala macam perbuatan kezaliman lainnya, mencaci maki, menyakiti hati orang. Semua ini termasuk kepada dosa fahisah. Karena di samping dia merugi karena dia melanggar aturan Allah, ada pihak lain yang ikut dirugikan.
Ini proses taubatnya, yang berhak memberi taubat itu kan hanya Allah. Jadi proses dia untuk memperoleh ampunan dari Allah ini lebih berat lagi, karena di samping dia harus bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi 5 syarat tadi. Untuk dosa fahisah nambah satu syarat lagi. Dan ini justru satu syarat yang paling pertama harus dia lakukan, yaitu bahwa sebelum dia bertobat pada Allah, dia harus terlebih dahulu menyelesaikan dengan pihak orang yang dia zalimi. Jadi tidak benar dalam prinsip Islam, misalnya seorang katakanlah menzalimi orang lain gitu ya, lalu dia tidak meminta maaf. Kalau dia menzalimi dengan merampas hak orang lain tidak dia kembalikan misalnya, pendek kata dia tidak menyelesaikan dengan pihak orang yang dia zalimi. Cuman malam-malam dia kemudian bangun, lalu tahajud, lalu dia berdoa, ya Allah ampunilah dosa saya, karena tadi pagi saya baru menzalimi seseorang. Ini kira-kira kalau saya bahasakan, Allah akan mengatakan, silahkan kamu selesaikan urusan kamu dengan orang yang kamu zalimi. Kalau sudah selesai, silahkan kalau mau bertobat. Jadi kalau dia sudah meminta maaf dan sudah dimaafkan, belum tentu juga taubat dia diterima oleh Allah. Dia harus memenuhi tadi taubat nasuha itu, syarat-syarat Allah yang lain itu. Nah, ini bedanya dengan ibadah saum dan ibadah haji. Jadi kalau dalam ibadah saum, ibadah haji, ada pendapat sebagian ulama mengatakan, jika ibadah saum itu diterima, saum seseorang itu diterima, dosa menzalimi diri sendiri semua sepakat hapus. Tapi dosa untuk yang jenis kedua, dosa fahisah, sebagian ulama mengatakan ini ikut hapus. Ikut hapus. Jadi dia tidak perlu lagi meminta maaf dan tidak perlu lagi bertobat pada Allah. Dia langsung dihapus. Lalu bagaimana dengan hak orang yang dia zalimi? Allah yang menanggung. Allah yang menanggung untuk orang yang dizalimi itu. Caranya nanti bagaimana itu hak Allah. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Yang akan terhapus oleh ditebanya ibadah saum Ramadan itu hanya dosa menzalimi diri sendiri. Sedangkan dosa fahisah benar, dia akan dihapus oleh Allah tanpa dia harus bertobat lagi. Sebagaimana hanya kalau di luar saum Ramadan atau haji. Dia tidak perlu lagi bertobat lagi kepada Allah. Asal urusan dengan orang yang dia zalimi sudah selesai. Nah, ini pendapat yang kedua. Dan saya selalu berpegang kalau ada dua pendapat seperti ini, lebih baik kita mengambil pendapat yang paling berat. Kenapa? Khawatir itu yang benar. Sehingga kalau kita memegang pendapat ini, ternyata pendapat yang pertama tadi yang salah. Tapi kalau kita ngambil pendapat yang pertama, ternyata pendapat yang kedua yang benar, kita jadi punya masalah nanti. Itu kan? Jadi karena kita kebanyakan para ulama termasuk mazhab Syafi'i, di mana umat Islam itu di Indonesia kebanyakan bermazhab Syafi'i memegang pendapat yang kedua ini, itulah sebabnya kita menyelenggarakan acara halal bihalal itu. Harapannya dengan saum Ramadan yang sudah kita laksanakan itu, mudah-mudahan dosa menzalimi diri sendiri itu sudah dihapus oleh Allah, sedangkan dosa fahisah segera Allah akan hapus, menunggu sampai kita memaafkan. Nah, makanya saya sejak dulu sangat mendukung acara halal bihalal atau apalah namanya itu diselenggarakan. Saya sangat mendukung. Walaupun saya punya catatan itu, bahwa saya perhatikan dari tahun ke tahun acara halal bihalal ini lebih bersifat seremonial, tidak menyentuh hakikat dari memaafkan yang dimaksud oleh Islam. Ini kalau saya ikuti itu acara-acara itu, biasanya acaranya dimulai dengan dibuka oleh MC, lalu ada pembacaan surat Al-Quran, lalu syari tilawah,
lalu sambutan ketua panitia, nanti sambutan dari unsur pimpinan biasanya, lalu ada ceramah kalau ada, itu pun biasanya dibatasi jangan lebih dari setengah jam gitu kan. Lalu kemudian setelah itu unsur pimpinan berdiri di depan, orang kemudian lalu antri bersalaman. Itu kalau di kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan besar itu antriannya panjang sekali, Pak. Sehingga nggak akan sempat ada pembicaraan apa-apa kecuali ya bertukaran senyum, minal aidin, ya nol nol lah, minal aidin, wal batin, sama-sama selesai. Nah itu biasanya lontong kari, bubar gitu ya. Makan, udah bubar gitu ya. Andai kata memang di antara yang bersalaman itu tidak ada dosa fahisah, ya sudah, nggak ada masalah. Anggap saja itu silaturahim saja gitu. Mereka meminta maaf, saling memaafkan atau tidak, ya nggak apa-apa, mau diucapkan silahkan, nggak diucapkan juga nggak apa-apa gitu. Loh nggak ada kesalahan, untuk apa? Untuk apa minta maaf gitu? Mungkin saja ada kesalahan yang tidak sengaja, atau kita tidak terasa oleh kita bahwa itu sebuah kesalahan. Wah itu nggak perlu minta maaf juga, karena itu bukan dosa. Bukan dosa perbuatan yang tidak sengaja, apalagi tidak terasa. Saya sering kadang-kadang ingin ketawa gitu kan ketika menghadiri acara itu, lalu ada seorang dalam sambutannya mengatakan, atas nama pribadi dan keluarga saya memohon maaf lahir dan batin, baik kesalahan saya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oh itu berlebihan itu, Pak. Nggak perlu itu yang tidak sengaja, ngapain juga harus minta maaf, orang bukan dosa di mata Allah. Apalagi ada yang menambahkan lagi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik yang terasa maupun yang tidak terasa. Masa juga ada dosa terasa acan gitu. Yang dosa itu perbuatan yang disengaja, terasa, Pak. Sengaja, dan dia rasa. Dia memang sengaja ingin menyakiti orang, sengaja ingin menzolimi orang. Nah itu baru dia masuk dosa. Nah kalau memang tidak ada, ya sudah, selesai persoalan. Oh, bagus saja lah untuk silaturahim, salaman, pertukaran senyum, lalu minal aidin wal faizin, saling mendoakan. Ya, bagus-bagus saja. Tapi kalau memang ada dosa fahisah di antara mereka yang bersalaman ini, nggak bisa selesai hanya dengan bersalaman seperti itu, dengan kata-kata saling maaf memaafkan. Di dalam prinsip Islam, sejauh yang saya ketahui, dalam urusan hablum minan nas, itu harus selalu dengan akad yang jelas. Akadnya harus jelas, Pak. Jual beli misalnya. Harus jelas barang apa yang mau dijual, Pak. Nggak bisa saya menjual barang yang nggak jelas gitu. Karena si pembeli juga dia akan bertanya, barang apa yang Anda mau jual? Loh, kalau saya sudah jelaskan, barang yang saya mau jual itu motor. Motor apa gitu? Merek apa gitu? Mobil merek apa? Keluaran tahun berapa? Kondisinya bagaimana? Lalu mau dijual dengan harga berapa? Si pembeli akan menanyakan itu semua, Pak. Nggak mungkin dia membeli barang yang nggak jelas gitu. Pokoknya mobil lah, nggak bisa. Setelah itu baru harganya berapa dan seterusnya. Sampai terjadi tempat tawar-menawar. Sampai akhirnya sepakat lah, ijab kabul. Nah itu. Utang piutang juga harus jelas. Akad nikah harus jelas, mau nikah dengan siapa. Dengan Fatimah misalnya, Fatimah itu putri kandung siapa, harus jelas, itu nggak bisa saya nikahkan saudara dengan siapa, ya terserah saudara lah mau dengan siapa, nggak bisa ijab seperti itu. Nah kalau jual beli, utang piutang, nikah dan lain sebagainya itu harus dengan ijab kabul yang jelas, harus dengan akad yang jelas. Apalagi maaf memaafkan, di mana dia merupakan syarat untuk memperoleh, salah satu syarat untuk memperoleh ampunan Allah. Dan ampunan Allah ini salah satu dari 3 tiket kita untuk bisa masuk surga Allah. Ini pernah kita bahas kan itu. Ada 3 tiket untuk masuk surga itu. Salah satunya adalah ampunan Allah. Nah untuk memperoleh ampunan Allah, salah satu syaratnya itu taubat nasuha, itu kita harus memperoleh maaf dari orang yang kita zolimi. Itu dalam dosa fahisah. Masa itu tanpa akad itu? Maka seorang ketika dia akan meminta maaf,
Dia harus menjelaskan kesalahan apa yang dia perbuat. Jadi saya minta maaf. Maka pihak yang akan memaafkan bertanya, ada apa dengan saudara? Saya mau minta maaf. Apa kesalahan saudara? Apa harus saya jelaskan? Saya harus jelaskan. Supaya nanti saya akan mempertimbangkan apakah saya akan memaafkan atau tidak. Karena mungkin setelah dijelaskan belum tentu dia orang itu mau memaafkan. Itu kan. Jadi harus jelas dulu kesalahan apa yang diperbuat. Jadi ini mohon maaf ya, mungkin terlalu pribadi ini ya, tapi saya ya, mau nggak ada contoh lain, saya harus mencontohkan yang ketika istri anak saya di hari raya misalnya menyatakan, ayah, saya minta maaf. Saya tanya, apa kesalahan kamu? Apa yang harus saya maafkan? Kesalahan kamu apa? Kalau kemudian dia mengatakan, saya nggak ingat, rasanya sih nggak ada. Ini kalau ada yang nggak kerasa, oh nggak usah minta maaf. Udah kita langsung makan aja. Kalau nggak ada kesalahan, ngapain juga harus minta maaf. Tapi kalau memang ada kesalahan yang mungkin saya tidak tahu, mungkin kamu pernah menggunjing saya, pernah memfitnah saya misalnya, atau pernah mengkhianati saya, tolong jelaskan. Nanti saya akan pertimbangkan. Saya pun kalau saya merasa punya kesalahan, saya akan jelaskan pada istri saya apa kesalahan saya, kepada anak saya akan jelaskan untuk saya minta maaf. Harus jelas ijab kabulnya. Kenapa Allah membuat aturan seperti ini? Kalau kita pelajari ajaran Islam gitu ya, terutama pada bagian yang dimaksud dengan maqasidus syariah, tujuan kenapa Allah menurunkan hukum syariat, itu Allah itu ingin mendidik manusia, ingin mendidik. Jadi hukum yang Allah turunkan itu bukan ingin menghukum manusia sebenarnya, ingin mendidik manusia supaya jangan melanggar hukum Allah. Jadi jangan kita lihat misalnya, ada hukum kisos, orang bunuh dibunuh lagi. Lalu Allah menyatakan wafil kisosi hayatun, dalam hukum kisos itu terdapat kehidupan. Lalu orang mengatakan kehidupan di mana? Sekarang ada orang membunuh, malah dihukum kisos, dibunuh lagi orang yang membunuh itu. Kehidupan di mana? Malah satu nyawa lagi hilang si pembunuh itu. Iya benar, tapi jangan lihat itu. Andai kata ini dilaksanakan, hukum ini, akan terjadi kehidupan. Siapa orang berani membunuh? Karena resikonya dia akan dihukum mati lagi. Nah, itu kan. Jadi Islam itu mendidik. Kalau saja hukum Islam itu misalnya dilaksanakan, kisos misalnya dilaksanakan, siapa orang berani membunuh orang lain? Kalau saja hukum zina itu dilaksanakan, siapa orang berani berzina? Resikonya dia bisa mati, dirajam. Jadi Islam itu datang dengan hukum untuk mendidik manusia agar jangan sampai manusia itu berani melanggar aturan dan hukum Allah. Nah, begitu pula di dalam hal dosa fahisah itu. Kenapa Allah buat aturan seorang harus membuat pengakuan terhadap dosa yang dia lakukan? Supaya setiap orang itu berpikir 1000 kali untuk berani menzolimi orang lain. Kenapa? Suatu saat orang itu pasti akan tahu, Pak, betapa sangat tidak adilnya kehidupan ini. Seandainya seorang misalnya mau fitnah seseorang, lalu gara-gara fitnahan itu orang tersebut hancur, Pak. Rumah tangganya hancur, karirnya hancur, segala kehidupannya hancur akibat fitnahan itu. Karena masyarakat meyakini betul fitnah tersebut. Sementara orang yang menyebarkan fitnah itu tenang-tenang saja. Lalu dia tengah malam menangis di hadapan Allah, dan Allah ampunilah dosa saya karena saya sudah memfitnah seseorang. Lalu Allah ampuni misalnya. Ya. Betapa tidak adilnya kehidupan ini. Atau karena ibadah saum dia diterima, lalu dosa dia itu dihapus oleh Allah SWT. Betapa tidak adilnya. Si penyebar fitnah sudah aman dia,
sudah diampuni dosanya oleh Allah karena dia sudah nangis-nangis sambil tahajud itu minta ampun. Sementara yang difitnah sudah hancur segala-galanya. Di mana letak keadilan? Hukum Allah itu sangat adil. Suatu saat orang yang difitnah itu harus tahu siapa yang menyebarkan fitnah itu. Ya, si orang tersebut. Dia harus datang untuk membuat pengakuan. Sayalah yang telah memfitnah saudaranya. Kapan dia akan membuat pengakuan itu? Ketika dia ingin bertobat pada Allah. Dia ingin bertobat pada Allah, kata Allah, selesaikan dulu. Saya tidak akan menerima tobat Anda sebelum Anda menyelesaikan. Mau tidak mau, dia harus mengaku dan meminta maaf. Jadi andai kata hukum Allah ini dilaksanakan, ditegakkan, betapa indahnya kehidupan kita di alam dunia ini. Apalagi di negeri yang katanya mayoritas penduduknya Muslim. Ya, kalau betul gitu ya. Itu betapa nikmatnya. Siapa orang berani menzalimi orang lain? Nah, pertanyaan yang sering muncul itu adalah, saya memfitnah seorang. Misalnya ini kita ambil contoh memfitnah. Saya memfitnah seseorang. Orang itu tidak tahu. Sehingga hubungan saya dengan orang yang saya fitnah itu baik-baik saja selama ini. Loh, andai kata kemudian saya harus mengaku, dia akan balik membenci saya, memusuhi saya. Kalau saya harus mengaku dan minta maaf, akhirnya dia tahu, belum tentu dia memaafkan, bahkan mungkin balik membenci saya. Nah, kalau gitu masalahnya, Anda kan tidak mau dibenci orang itu. Kalau Anda tidak ingin dibenci oleh orang, jangan pernah menzalimi orang lain. Itu kuncinya, Pak. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya adalah jangan pernah kita menzalimi orang lain. Jadi ini. Nah, bagaimana kalau kemudian dia tidak mau mengaku? Berarti dosa dia gampang. Allah tidak akan mau mengampuni. Sampai kapan? Ya sampai dia mau mengaku. Nah, tidak mau sampai meninggal. Oh, berarti selesai nanti di akhirat. Kenalah dia kepada hadis Rasulullah SAW. Atadruna mahwal muflis. Tahukah kalian siapa manusia yang paling bangkrut di akhirat nanti? Manusia yang paling bangkrut adalah manusia yang berbuat zalim pada orang lain, dia tidak mau minta maaf, sehingga taubatnya tidak menggantung, sampai di akhirat, Allah yang menyelesaikan. Bagaimana cara Allah menyelesaikan? Jika dia punya amal, amalnya akan diambil untuk Assalamualaikum Ustadz, silakan Ustadz sudah masuk kembali. sebenarnya udah selesai juga yang kita bahas itu. jadi apa intinya, ya kalau kita tidak ingin bangkrut di akhirat, maka ya jangan pernah kita berbuat dosa fahisah. Dan kalaupun itu sudah sempat kita lakukan, ya daripada kita bangkrut di akhirat, lebih baik kita selesaikan di dunia ini apapun resikonya. Apapun resikonya. Lebih baik kita bangkrut di dunia gitu, atau menghadapi resiko dunia daripada harus bangkrut di akhirat nanti gitu. Saya nggak membayangkan itu. Bagaimana kalau yang dizolimi itu misalnya 278 juta rakyat. Itu gimana menyelesaikannya itu? Dia harus membayar kezoliman terhadap 207 juta rakyat dengan amalnya seperti apa itu? Karena ketika orang berbuat dosa fahisah, di akhirat diselesaikan oleh Allah, dia harus membayar dosanya. Kalau dibayarkan ke 5 orang sudah habis amalnya, padahal yang dizolimi itu 10 orang, yang 5 orang lagi gimana nasibnya? Nah, dosa yang 5 orang itu masing-masing akan diambil oleh Allah untuk dibayarkan atau ditimpakan pada orang yang berbuat. Inilah kata Rasulullah, orang yang paling bangkrut di akhirat. Bayangkan kalau yang dizolimi itu bukan 10 orang, tapi ribuan, ratusan ribu, jutaan, ratusan juta. Itu bagaimana mau masuk surganya? Saya kira itu mungkin ya, karena kita ini sudah terlalu lama dicekoki oleh pemikiran-pemikiran sekuler, itu akhirnya kita sering menganggap masalah ini masalah kecil, lalu kita merasa berdosa itu kalau kita meninggalkan sholat, kita meninggalkan saum, itu baru kita merasa berdosa. Padahal seorang wanita hanya karena menzolimi seekor kucing masuk neraka.
seorang wanita ahli ibadah, sholatnya, saum, sedekahnya nggak ada tandingannya di masyarakat, saum sunnah, sholat sunnahnya. Hanya juga masuk neraka hanya karena menyakiti hati tetangganya. Jadi jangan pernah kita menganggap enteng persoalan hablum minan nas. Nah, mudah itu saja saya kira yang ingin kita sampaikan. Mudah-mudahan Idul Fitri kita tidak hanya sekedar basa-basi bertukaran senyum, bersalaman, lalu setelah itu maaf memaafkan sambil tidak jelas apa yang dimaafkan, minta maaf dalam hal apa. Itu tidak mencapai, menurut saya tidak menyentuh hakikat dari maaf memaafkan. Allah saja yang maha pengampun itu memberi syarat. Maha pengampun Allah itu memberi syarat. Nggak semua orang yang minta ampun itu dipenuhi, Pak. Diampuni. Tapi harus memenuhi syarat-syaratnya. Dia harus mengakui bahwa dia berbuat salah. Dia harus menyatakan penyesalan. Dia harus membuktikan. Dia harus bertekad untuk tidak mengulang lagi. Dia harus membuktikan dengan meningkatkan iman dan amal saleh. Syarat-syarat itu ditetapkan oleh Allah yang maha pengampun untuk diterima taubatnya. Jadi apalagi ya kita pun ya yang bukan maha pengampun kita, ya tentunya kita hanya akan memaafkan seorang kalau dia betul-betul meminta maaf, sadar, menyesal, meminta maaf, berjanji untuk tidak mengulang lagi dan seterusnya. Ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menyentuh hakikat dari maaf memaafkan, dan ke depan marilah kita berhati-hati jangan sampai ada ucapan, perbuatan, sikap, tindakan, kebijakan, keputusan kita mengakibatkan ada orang yang terzolimi. Ini jadi panjang ceritanya. Kita mau ngaku mungkin susah, beresiko di dunia misalnya, tidak mengaku kita bisa terancam bangkrut di akhirat. Berhati-hatilah ke depan dalam kita menjalani kehidupan ini. Jangan sampai kita menzolimi diri dan menzolimi orang lain. Ya, terima kasih. Taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran hatur nuhun Ustaz atas materinya. Berat, luar biasa ternyata ya. Nah, jadi ternyata mensucikan diri, membersihkan dosa dari sesama manusia, saudara kita, relatif lebih berat dibanding dengan kita memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu saja sudah berat. Tadi Ustaz sudah sampaikan begitu banyak persyaratan, dan ternyata ketika kita memiliki dosa kesalahan pada umat manusia, ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan mengampuni, tidak akan memberikan maaf sebelum orang yang telah kita sakiti pun memaafkan kita tentunya. Baik Ustaz, terima kasih. Semoga menginspirasi kita semua. Izin untuk saya sebetulnya punya pertanyaan, tapi ini sudah ada 2 pertanyaan yang sudah masuk. Izin Ibu Yuniarti, saya akan membacakan sesuai urutan karena saya akan terbiasa membacakan semua sesuai dengan adil gitu ya. Tadi Dr. Suhardi bertanya Ustaz, tadi terkait ijab kabul minta maaf, kita sudah memahami. Namun seandainya jika kasusnya orang yang ingin kita minta maafi gitu ya, orangnya sudah meninggal Ustaz, dan bagaimana itu caranya untuk kita mendapat maaf dari beliau? Apakah cukup dengan bertobat kepada Allah Ustaz? Mohon penjelasan. Ya, pernah ini ditanyakan pada Rasulullah SAW oleh seorang, bagaimana kalau seorang anak itu dia durhaka pada orang tuanya dan belum terjadi ijab kabul gitu. Orang tuanya keburu meninggal. Nah ini satu kesalahan, ya, kesalahan yang fatal. Makanya Rasulullah mengingatkan itu, sebuah kesalahan itu jangan ditunda-tunda untuk segera diselesaikan. Paling tidak 3 hari sudah harus selesai gitu. Dia harus minta maaf sebelum orang itu meninggal, sebelum orang itu pergi, sehingga tidak diketahui lagi di mana tempat tinggalnya gitu. Tapi kalau memang itu sudah terjadi, misalnya orang tua sudah keburu meninggal dunia, dia belum minta maaf, hanya satu peluang si orang anak yang durhaka itu, kata Rasulullah, dia harus berusaha sekarang menjadi orang yang soleh, dan setelah dia menjadi orang soleh, jangan pernah dia berhenti dari mendoakan kedua orang tuanya, memohonkan ampunan pada Allah untuk dosa kedua orang tuanya, mendoakan orang tuanya untuk mendapat tempat yang mulia di alam barzah dan di surga, dan terus. Maka mudah-mudahan dengan dia kemudian menjadi orang soleh dan selalu mendoakan orang tuanya, maka dosa kepada orang tuanya yang belum ijab kabul itu bisa terampuni, kata Rasulullah SAW. Jadi hanya itu caranya. Begitu juga kepada orang lain.
Sekarang kita berbuat zolim pada orang lain. Orang itu sekarang nggak tahu masih hidup apa enggak gitu. Nah itu kalau hidup nggak tahu di mana gitu ya. Nah itu. Nah yang bisa kita lakukan ya cuman itu. Kita harus menjadi orang soleh dan kita harus terus mendoakan orang yang kita zolimi itu agar kebaikan lah untuk dia itu. Akan kalau dia punya dosa diampuni oleh Allah, kebaikannya diterima dan dia nanti pokoknya segala sesuatu yang baik untuk dia. Mudah-mudahan, mudah-mudahan kata Rasulullah, doa yang mengalir kalau memang kita sudah menjadi orang soleh, maka itu akan menebus dosa kita yang belum terampuni. Baik, terima kasih Ustadz. Tadi pertanyaan yang kedua sepertinya senada ya dengan pertanyaan yang pertama. Izin Ustadz, tadi kan disampaikan oleh Ustadz ketika kita tidak bisa meminta maaf karena sudah meninggal atau tidak tahu orang yang kita zolimi itu ada di mana. Mungkin satu-satunya cara adalah dengan kita menjadi orang soleh dan terus mendoakan orang tersebut. Mungkin dengan harapan ketika nanti dipertemukan di akhirat, semoga amal kita mendoakan dia pun sedikit meringankan barangkali begitu saja. Tapi Ustaz, pertanyaan saya Ustaz, izin Ustaz bertanya, mengingat ada hadis orang muflis tadi yang tadi Ustaz sampaikan, kan di akhirat itu banyak orang yang akan menuntut kita Ustaz atas kesalahan kita kepada mereka. Nah, yang saya tanyakan adalah jika kita sakit hati atas perlakuan orang lain kepada kita, apakah kita punya hak Ustaz untuk tidak memaafkan dia? Dan ketika kita tidak memaafkan dia, kita berdosa tidak Ustaz? Karena saking sakit hatinya kita, dan kita selesaikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya itu terjadi Ustaz, saya katakanlah tidak memaafkan orang yang tidak mau memaafkan karena tidak ridho, tidak ikhlas begitu Ustaz. Apakah itu dibolehkan di dalam Islam? Dan bagaimana Ustaz penjelasannya? Kita boleh tidak memaafkan kalau orang itu belum minta maaf. Kecuali lidahnya saja mengatakan saya minta maaf. Tapi saya nggak yakin bahwa dia itu sadar dan menyesal serta meminta maaf. Gitu. Maka kita tidak memaafkan dalam rangka tadi mendidik. Sama dengan Allah tidak mau mengampuni kalau orang itu tidak memenuhi syarat dulu taubat nasuha. Maka kita juga tidak akan mau memaafkan kalau dia tidak memenuhi syarat minta maaf nasuha. Gitu. Sadar, menyesal, berjanji tidak akan mengulang lagi, lalu kemudian dia membuktikan dengan bahwa dia akan berbuat baik, gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau dia sudah memenuhi syarat itu, wajib kita memaafkan. Wajib kita memaafkan. Makanya di Al-Imran 134 itu ciri dari orang yang bertakwa itu wal'afin anin nas. Dia harus berlapang dada untuk mau memaafkan kesalahan orang lain. Kalau dia sudah betul-betul meminta maaf gitu ya. Tapi kalau tadi misalnya sudah berulang-ulang dia minta maaf gitu, maaf saja setiap ini maaf, tapi dia terus mengulang-ulang. Maka perlu kita tidak memaafkan itu, harus tidak memaafkan untuk meyakinkan pada dia bahwa saya tidak akan memaafkan. Loh, kok Anda jadi pendendam misalnya? Bukan pendendam. Apakah Anda berani mengatakan Allah itu pendendam? Tidak mau mengampuni orang yang sudah meminta ampun? Ternyata Allah tidak mau mengampuni orang yang sudah meminta ampun kalau belum membuktikan bahwa dia benar-benar bertobat dengan tadi syarat-syarat tobat nasuha itu. Ya, itu karena supaya aturan ini supaya orang berpikir 1000 kali untuk berani berbuat kesalahan. Jadi jangan mengenteng-entengkan, toh nanti dia tinggal minta maaf. Lalu dianggap selesai persoalan. Jadi untuk jawaban tadi, andai kata dia menurut kita maafnya itu belum memenuhi persyaratan minta maaf, ya kewajiban kita untuk tidak memaafkan. Karena itu tidak mendidik akhirnya. Seperti Allah juga tidak mau mengampuni orang yang tidak betul-betul taubat nasuha. Tapi kalau dia betul-betul sudah meminta maaf, sudah memenuhi persyaratan yang harusnya dia lakukan untuk minta maaf, kita punya kewajiban untuk memaafkan. Harus mau memaafkan. Bagaimanapun sakit hatinya kita. Pertama kita dizolimi, kita dapat pahala. Kita memaafkan, kita dapat lagi pahala. Tapi kalau kita tidak mau memaafkan, kita jadi punya urusan dengan Allah. Nah, kata Allah, orang itu sudah minta maaf, sudah seperti itu, sudah benar dia. Kok malah kamu tidak mau memaafkan?
Padahal saya sudah perintahkan kamu untuk menjadi orang yang pemaaf terhadap orang yang meminta maaf. Kalau memang dia betul-betul minta maaf. Wal'afina anin nas. Ya, itu. Baik, terima kasih Ustaz. Mencerahkan. Alhamdulillah. Izin saya oh tadi Ibu Yuniarti melambaikan tangan. Silakan Ibu. Apakah masih ada pertanyaannya? Atau sudah terwakili? Ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya izin bertanya Pak Ustadz dalam kita kalau saya izin tanya Pak Ustadz. Kalau kita sudah memaafkan seseorang, nah tetapi orang itu berbuat kesalahan kepada kita terus tidak mau memaafkan sampai dia akhir hayat misalnya gitu. Nah itu apakah sama Allah diampuni apa enggak? Misalnya keluarganya, oh maafkan kesalahan misalnya almarhum ini karena dia suka berkata-kata kotor atau menghina orang, itu bagaimana Pak Ustadz? Kalau dalam kan kita di dalam kubur itu ada hisapnya Pak Ustadz. Kalau orang itu tidak memaafkan kita, bagaimana Pak Ustadz Jazakallah? Maksudnya gimana ya? Ada orang melakukan kesalahan, lalu dia tidak minta maaf gitu. Sampai dia meninggal dunia. Bisakah pihak keluarganya yang meminta kepada kita misalnya, tolong maafkan almarhum? Maksudnya gitu atau gimana? Iya Pak Ustadz. Iya maksudnya gitu. Ya kalau seperti itu nggak bisa. Harus yang bersangkutan. Harus yang bersangkutan yang meminta maaf itu. Nggak bisa diwakili oleh orang lain. Oh gitu. Jadi kayak ada bahasa begini gitu. Ada bahasa begini. Ketika ada orang meninggal dunia sebelum dikuburkan itu, kemudian atau setelah dikuburkan tapi masih di kuburan, ada pihak keluarga mengatakan kalau misalnya almarhum itu ada utang piutang, tolong kami diberitahu. Kalau ada kesalahan, tolong dimaafkan. Kalau utang piutang bisa, utang piutang itu bisa. Misalnya karena utang piutang belum dia bayar, padahal dia punya harta. Makanya dari harta peninggalannya itu harus diambil, jangan dulu dibagi waris, harus dibayar dulu utang dia, itu bisa selesai itu. Tapi kalau soal memaafkan nggak bisa. Atas nama orang tua saya, tolong orang tua saya dimaafkan kesalahannya. Nggak bisa. Yang bersangkutan sendiri yang harus meminta maaf. Bahkan untuk meminta maaf bersangkutan itu tadi harus dengan jadi tetap ada siksaan berarti pas nanti hari penghisabannya. Pas hari penghisabannya berarti dia ada siksaan. Tetap dia akan dihisab itu dengan kesalahannya. Dia harus meminta maaf, sama dengan dia meminta ampun pada Allah, kan dia harus yang minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa yang dia perbuat. Ya Pak Ustadz Jazakallah atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuna, itu pertanyaan sangat bagus. Selanjutnya Prof. Oki, mangga Prof, silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kajian Ahad malam ini. Di dalam Al-Quran ini ada beberapa istilah yang saya mohon penjelasannya Pak Ustadz. Yang pertama antara dosa dan kesalahan. Ya. Karena kita ada doa minta diampuni dosa, kemudian dihapus kesalahan. Seperti di dalam surat Al-Imran ayat 191 atau 192. Kemudian mengenai kita memohon ampun dan memohon maaf. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, misalkan di Al-Baqarah ayat terakhir. Itu kan berarti ada perbedaan. Mohon maaf terhadap Allah, juga mohon ampun. Nah, mohon penjelasannya Pak Tian. Mungkin istilahnya yang kita menerjemahkannya yang membuat kita akhirnya jadi agak bingung gitu, apa maksudnya itu ya.
wa'fu anna waghfir lana. Misalnya kan itu. Antara ampunan dan mohon. Ada itu diartikannya mohon ampun dan mohon maaf gitu ya. Sebenarnya bukan mohon maaf itu afun itu. Afun itu kalau dalam akar kata bahasa Arabnya itu, kalau kita berjalan di padang pasir, nah itu karena orang Arab itu ya, mereka memang hidup di lingkungan padang pasir. Kalau kita berjalan di padang pasir itu, maka kita akan meninggalkan bekas di padang pasir itu, bekas kaki kita. Tiba-tiba datang datang angin padang pasir, lalu hilang bekas itu. Maka itu namanya afun. Nah, itu. Jadi namanya afun. Jadi menghapus sesuatu sampai tidak meninggalkan bekas. Nah, itu namanya afun. Jadi kalau saya menulis di whiteboard, lalu saya hapus, bagaimanapun juga masih kelihatan bekas saya menulis. Adalah kelihatan bekas saya menulis. Nah, itu belum afun itu. Tapi kalau saya menulis di komputer atau di HP misalnya, lalu saya delete, itu kan sama sekali tidak ada bekas kalau saya tadi bekas menulis itu. Nah, itu baru afun. Jadi yang kita mohonkan kepada Allah itu bukan hanya saja ampunan. Allah itu bukan hanya pengampun, tapi maha penghapus dosa. Mengampuni dan menghapus seolah-olah kita itu tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Jadi seolah-olah kita nggak pernah berbuat dosa. Betul-betul dihapus sehingga nggak ada bekasnya itu. Seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa. Jadi makanya di dalam hadis Rasul mengatakan, Atta ibu minazambi kama lazamballah. Orang yang bertobat dari dosa itu kalau tobatnya diterima, sama dengan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi itu sifat Allah itu seperti itu, Pak. Jadi nggak ada lagi nanti cerita di akhirat itu dosa sudah diampuni tapi oleh Allah disinggung lagi gitu kan, kamu kan pernah dulu berbuat dosa. Nggak ada, karena Allah sudah hapus itu. Nggak ada lagi cerita itu. Nah, itu mungkin bedanya Allah yang maha pengampun dengan kita. Kita kadang-kadang ada orang minta maaf, lalu kita maafkan. Karena dia sudah mengakui dan sebagainya tadi. Lalu kita maafkan. Setelah 3 tahun, lalu kita mengatakan kepada seorang, saya kesal sih sama orang itu. Kenapa? 3 tahun yang lalu dia pernah melakukan ini kepada saya. Lalu orang yang saya ajak ngobrol mengatakan, loh, saya dengar 3 tahun yang lalu dia sudah minta maaf, lalu kamu sudah memaafkan. Iya sih, sudah saya maafkan. Cuma saya masih kesal sebenarnya. Nah, itu tidak afun itu. Tidak afun itu. Dia memaafkan tapi tidak menghapus kesalahan itu. Nah, Allah itu kita minta kepada Allah itu diampuni dan dihapus itu. Waghfir lana wa'fu anna waghfir lana. Itu ya. Jadi kalau dosa dan kesalahan itu sebenarnya sama saja istilahnya, hanya taukid aja untuk meyakinkan. Kesalahan itu kita salah gitu, harusnya berada di jalan yang benar, kita melakukan kesalahan, melakukan yang tidak semestinya, salah kita. Harusnya sholat, kita tidak sholat, salah kita. Kita sudah berada melakukan sebuah kesalahan. Dan itu disebut juga dosa, itu sama saja sebenarnya istilahnya. Sejauh yang saya pahami seperti itu. Jadi kalau tadi afun dengan ghafur itu, jadi Allah itu bukan meyakinkan kita sekalian bahwa dia itu maha pengampun, tidak hanya saja mengampuni, tapi menghapus. Sehingga betul-betul orang itu seperti tidak pernah berbuat dosa. Jadi nggak ada lagi di akhirat nanti, kalau orang sudah minta ampun di dunia, sudah oleh Allah, sudah dihapus, lalu di akhirat nanti diomil hisab, diukit lagi oleh Allah. Kamu kan dulu pernah ada lagi. Yang akan dihisab itu hanya dosa yang belum dihapus, belum diampuni. Nah, itu istilah ampun. Jadi kalau misalkan di Yaumil Hisab itu kan dikalungkan ya semua jejak rekam kita, jejak kehidupan kita itu ditayangkan sehingga kita malu, itu ada begitu ya di dalam Al-Quran kalau tidak salah.
Nah, apakah Itu kesalahan dosa kita yang sudah diampuni itu sudah nggak akan diperlihatkan lagi gitu? tidak akan diperlihatkan lagi. Tidak akan yang akan diperlihatkan itu hanya dosa yang terbawa sampai akhirat, Pak. Yang belum diampuni itu karena kita belum minta ampun atau kita sudah minta ampun tapi belum diterima tobat kita. Nah, itu sampai terbawa akhir, hanya itu aja. Jadi kalau nanti kita dapat buku, kan buku catatan kita masing-masing itu sebelum nanti dimasuk ke, kan di Yaumil mahsyar itu, si buku catatan kita itu seperti lembaran katanya, digambarkan seperti itu sehingga semua orang akan menonton, mau menyaksikan kehidupan kita yang sesungguhnya dulu seperti apa gitu. Nah, itu. Lalu dia dikumpulkan jadi buku lalu diserahkan pada kita gitu. Untuk nanti dibawa ke dalam sidang gitu ya. Sidang pengadilan di Yaumil Hisab gitu ya. Itu akan diadili lah kita. Nah, nanti kalau kita sudah menerima buku itu lalu kita menemukan ada sekian lembar buku itu kosong, kosong gitu, nggak ada tulisan apa-apa. Tolong jangan protes itu. Loh, malaikat kok ini kosong? Itu dosa-dosa kita yang sudah dihapus, sudah tidak akan lagi diungkap itu. Jadi yang akan diungkap, dipertontonkan, akan diadili itu kalau ada dosa yang tersisa, yang belum dihapus karena belum minta taubat. Kalau sudah diampun, sudah nggak akan lagi ditayangkan gitu. Turun, ya. Baik, baik. Terima kasih, Prof, pertanyaannya. Izin Ustaz, ada satu pertanyaan lagi dan ini sepertinya pertanyaan yang sangat menarik dan bagus untuk saya pribadi juga sebagai orang tua kita semua, dari Ibu Tuti Kurniangsih. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana dengan seseorang yang memaafkan kesalahan orang lain meski orang yang bersalah tersebut tidak minta maaf? Sebagai contoh, seorang ibu atau mungkin ayah yang memaafkan anaknya tanpa anaknya meminta maaf. Itu apakah Ustaz, apakah dosanya akan terhapus juga itu Ustaz? Izin. Tidak akan terhapus dosa itu. Jadi si ibu dan si ayah yang memaafkan itu dia dapat pahala karena kebesaran jiwanya. Tapi si anak tetap berdosa. Tetap berdosa gitu. Makanya kalau seorang tua itu sayang pada anaknya, harusnya si orang tua itu menjelaskan pada anaknya. Nah, kamu itu telah berdosa pada ayah. Ada 5 dosa kamu pada ayah itu. 1 ini, 2 itu, 3 ini, 4, 5 ini. Sampai sekarang kamu nggak pernah minta maaf terhadap dosa-dosa itu. Visi besok lusa ayah meninggal, nanti kamu menyesal. Kalau kamu mau minta maaf. Jadi kalau kita sayang pada anak, jelaskan kesalahan itu. Kalau si anak itu belum minta maaf. Karena nggak ada artinya juga kalau hanya Idul Fitri datang, kemudian minal aidin, wal faizin, maaf lahir batin, 00, terus makan-makan. Nggak ada gunanya kalau dia tidak ada akan ijab kabul itu. Jadi si ibu jangan, kalau memang sayang pada anaknya harus terus terang. Nah, kamu kemarin suara kamu sangat tinggi dan itu menyakiti perasaan ibu. Sampai saat ini ibu tunggu kamu nggak minta maaf. Apa memang kamu nggak mau minta maaf atau bagaimana? Nah, itu harus dijelaskan. Jadi kalau si ibu, ya Allah saya maafkan kesalahan anak, si anaknya ini nggak mau minta maaf, ya gimana Allah akan mengampuni? Jadi untuk apa terjadinya maaf memaafkan itu harus ada ijab kabul. Nggak bisa hanya kabul aja, ijabnya nggak ada. Jauh-jauh kabul aja gitu. Tiba-tiba si pengantin laki-laki mengatakan, terima saya menikah kepada putri kandung bapak. Loh, nggak ada ijabnya. Gitu. Terima menikah namun belum ada ijab apa-apa. Ijab itu terima itu ketika ada wali mengatakan saya nikahkan saudara kepada ini putri kandung saya, nama ini, oh saya terima, itu kan harus ada ijab dulu baru ada kabul. Saya jual barang saya, oh saya beli dengan sesuai dengan harga yang kita sepakati. Kalau nggak ada orang menjual, bagaimana beli? Mau beli apa orang nggak ada yang jual?
Jadi bagaimana dia mau memaafkan orang dia tidak minta maaf? Ya. Jadi kalau kita sayang kepada suami, ingatkan suami, Kang, Akang kemarin menyakiti perasaan saya. Akang belum minta maaf. Kalau kita sayang pada istri, jangan biarkan istri melakukan kesalahan dan kita diam. Kalau kita sayang pada anak, mungkin dia ya sedang infeksi atau apa gitu, atau atau dia mungkin tidak sadar, atau dia tidak sengaja. Oh, saya tidak tahu, Bu, kalau saya itu menyakiti perasaan ibu. Ya sudah, kalau gitu aman itu dia. Aman, dia tidak berdosa. Saya tidak merasa, saya pikir ibu nggak akan sakit hati. Kan saya hanya seperti itu. Makanya saya tidak minta maaf. Saya tidak sengaja menyakiti perasaan ibu. Aman kalau itu. Ini jangan-jangan dia sadar kalau itu sebuah kesalahan, tapi dia tidak minta maaf. Harus kita ingatkan. Cuma kalau kita ke orang tuanya keburu meninggal dunia, lalu dia mau apa? Mau menjerit-jerit di depan kuburan, apa gunanya? Kan nggak bisa lagi ada ijab kabul. Orang tuanya sudah berada di alam barzah kok. Yang di kuburan itu cuma jasadnya, kalau masih ada gitu. Jadi kalau kita sayang pada anak kita, jangan pernah kita biarkan anak itu tidak minta maaf untuk perbuatan kesalahan yang dia lakukan. Segera kita ingatkan. Ingatkan untuk kalau dia mau minta maaf. Kalau dia tidak mau minta maaf, itu urusan dia dengan Allah. Kewajiban kita mengingatkan. Ya, saya kira itu. Jadi kalau kita memaafkan, misalnya ada orang berutang. Nah, dia tidak mau bayar. Akhirnya kita berniat aja, ya Allah, ya sudahlah saya bebaskan saja dia dari utang itu. Ya, itu kebesaran jiwa kita saja. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat pahala karena itu. Bagaimana dengan orang yang berutang padahal dia mampu membayar tapi tidak mau membayar? Ya tetap berdosa. Orang dia tidak pernah minta maaf, tidak pernah gimana lah dengan orang yang berpiutang. Ya, itu. Saya kira itu ya. Masya Allah. Masih banyak Ustaz sebetulnya pertanyaan, namun waktu juga ternyata yang membatasi. Semoga pertemuan pada malam hari ini banyak ya mencerahkan sekali. Ternyata betapa pentingnya kita minta maaf. Wajib kita minta maaf. Terutama kepada orang tua kita dan siapapun yang mungkin pernah kita sakiti, baik melalui lisan kita maupun melalui akhlak kita. Dan ternyata tadi kata Ustadz, tidak ada kesalahan yang tidak disengaja. Ketika tidak sengaja itu tidak kesalahan. Tapi jikapun dia ternyata sakit hati oleh kesalahan yang mungkin tidak kita sengaja, semoga kita pun bisa meminta maaf dan kita maafkan. Terima kasih Ustadz. Masih banyak pertanyaan. Mungkin nanti akan saya tanyakan Ustadz secara pribadi barangkali. Baik, terima kasih pada para jamaah sekalian yang telah hadir bersama kita semua. Semoga pertemuan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bertambahnya ilmu kita pada malam hari ini. Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan tentunya. Dan juga semoga bulan Syawal ini betul-betul menjadi bulan peningkatan untuk kita. Kita menjadi pribadi yang lebih baik dan tentunya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Izin Ustaz, sebelum ditutup mohon untuk memimpin doa singkat untuk kita semua dan juga tidak lupa mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini masih tertindas di bumi Palestina, Ustaz. Mangga Ustaz. Ya, marilah kita tutup pertemuan kita dengan kita sama-sama berdoa. Seperti tadi, ya, marilah juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan marilah kita selalu usahakan kalau bisa di sholat wajib yang dibaca zahar agar juga kita membaca qunut nazilah. Mudah-mudahan Allah segera menolong saudara-saudara kita dan membinasakan kaum Zionis itu sesuai dengan janji Allah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وادخلهما في جنتك النعيم مع الشهداء والصالحين ومع نبيك المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انقذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين من اليهود الغاصبين ومن الصليبيين الحاقدين ومن سائر أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم دمر اليهود وإسرائيل وشتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم إنا عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وحد صفوف المسلمين وثبت أقدامهم وأنزل السكينة في قلوبهم. اللهم اجمع قلوب المسلمين في كل مكان يا سامع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan pada malam hari ini. Syukran jazakallahu khairan dan juga para jamaah. Terima kasih sekali lagi dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari-hari yang akan datang. Mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga kegiatan kita di Masjid Asy-Syifa semakin terus menebarkan manfaat untuk siapapun. Silakan kepada para jamaah sekalian, mungkin memiliki teman, keluarga, saudara yang memiliki link, aksesnya boleh untuk disebarkan. Semoga Allah semakin mengalirkan pahala berkah untuk kita semua untuk menjadi wasilah menebarnya manfaat dan ilmu untuk saudara-saudara kita dimanapun berada. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.